Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, agar kalian mudah memahami materi ini, disarankan menonton video tentang persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dan linknya sudah saya sertakan di video ini. Karena persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel adalah dasar ketika kalian mau memahami persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Bagi kalian yang sudah menonton, saya lanjutkan. Kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel. Nah, dari pembahasan ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan konsep nilai mutlak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalian diharapkan mampu menyelesaikan masalah persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, sebelum kita masuk ke konsepnya, kita harus mengenali dulu mutlak itu seperti apa. Nah, mutlak itu seperti ini. Tandanya dia garis dua, bukan tanda kurung, tapi dia garis tegak lurus. Nah, kalau seperti ini dibacanya adalah mutlak X. Kalau saya ganti X ini dengan 5, berarti dibacanya mutlak 5. Kalau saya ganti X ini dengan Z, berarti dibacanya mutlak Z. Nah, jadi seperti itu. Tanda dari mutlak itu garis dua seperti ini. Mutlak nilainya selalu positif. Nah, misalkan saya punya garis bilangan seperti ini. Dan contoh misalkan saya punya mutlak 3. Mutlak 3 itu adalah jarak dari 0 ke 3. Jarak dari 0 ke 3 berapa? Kita hitung 1, 2, 3. Berarti nilai mutlak 3 adalah 3. Contoh lagi, misalkan saya punya mutlak negatif 3. Berarti jarak dari 0 ke negatif 3. Berapa jaraknya? 1, 2, 3. Berarti mutlak negatif 3 sama dengan 3. Nah, bagaimana jika nilai mutlaknya tidak diketahui? X ini kan kita tidak tahu dia ke arah sana atau ke arah sini. Maka dia ada dua kemungkinan, yaitu kemungkinan positif yang ke arah sana dan kemungkinan negatif yang ke arah sini. Nah, jika kemungkinannya dia positif, maka nilai mutlak ini adalah X. Jika kemungkinan di dalamnya ini dia negatif, maka harus dikalikan dengan negatif agar menjadi positif. Negatif dikali negatif 2. Negatif bertemu dengan negatif, maka jadi positif 2. Contoh lagi, misalkan saya punya negatif 7. Karena dia bernilai negatif, maka saya pakai yang bawah ini. Harus dikalikan dengan negatif. Maka negatif dikalikan dengan negatif 7. Negatif bertemu dengan negatif, positif 7. Jadi seperti itu. Bagaimana jika di sininya positif? Berarti pakai yang atas. Kalau yang atas bagaimana? Nilai mutlak X menjadi X. Jika nilai mutlak 7 atau positif 7, maka sama dengan 7. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan ke contoh persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Sebelum kita mulai, kita tulis dulu di sini sebagai patokan saja bahwa X itu bisa punya dua kemungkinan, yaitu positif dan negatif. Contohnya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bahas dari yang pertama. Nah, kalau ada mutlak seperti ini, kita harus mengoperasikan dulu di dalam mutlaknya ini. Jadi 7 dikurang 12 sama dengan negatif 5. Mutlak negatif 5. Nah, karena dia negatif, maka kita pakai yang bawah agar menjadi positif. Dikalikan dengan negatif. Maka jadinya negatif dikali negatif 5. Negatif bertemu negatif jadi positif 5. Kita lanjutkan ke yang nomor 2. Misalkan kita punya mutlak 7A negatif 4 sama dengan 3. Nah, kalau seperti ini, kita kan nggak tahu nilai A ini berapa.
bisa positif, bisa saja negatif. Maka kalau ada soal seperti ini yang memiliki variabel, maka kita punya dua kemungkinan. Kemungkinan A ini bernilai positif atau A ini bernilai negatif. Kita mulai dari yang bernilai positif. 7A min 4 sama dengan 3. Sedangkan yang negatif 7A min 4 sama dengan negatif 3. Jadi cuma ngerubah belakangnya aja. Kalau positif dia jadi positif, kalau negatif dia jadi negatif belakangnya. Kalau sudah seperti ini, 4 ini kita pindah ruas ke belakang. Jadi 7A sama dengan 3 plus 4. Yang tadinya negatif dipindah ruas jadi positif. Begitu juga dengan kemungkinan negatifnya. Kita pindah ke belakang. Sekarang ini kita lanjutkan. 7A 3 ditambah 4 7, sedangkan di pertidak samaannya negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Nah, kita mau mencari A nya, berarti 7 ini pindah ke bawah. 7 per 7 sama dengan 1, sedangkan yang kemungkinan negatif A sama dengan 1 per 7. 7 nya pindah ke bawah ke sini. Kita lanjutkan ke nomor 3. Mutlak B ditambah 1 sama dengan 2B min 3. Kalau tadi dia variabelnya cuma ada di dalam mutlak, bagaimana jika ada juga di luar mutlak variabelnya? Nah, jadi kalau seperti ini, karena ada variabel yang tidak diketahui, sama seperti tadi, dia punya dua kemungkinan, kemungkinan positif dan kemungkinan negatif. Maka belakangnya ini, kalau kemungkinan positif tetap, dan kalau kemungkinan negatif dia harus dikalikan dengan negatif sesuai dengan rumus yang ini. Maka ini kita kelompokkan, 2 ini kita pindah ke depan, tadi positif jadi negatif, dan 1 kita pindah ke belakang, tadinya positif jadi negatif. Nah, sedangkan yang ini kita harus operasikan dulu. Ini harus kita operasikan dulu. Negatif dikali 2B, negatif 2B. Negatif dikali negatif 3, positif 3. Karena negatif ketemu negatif jadi positif. Nah, sekarang kita balik lagi ke sini. B dikurang 2B sama dengan negatif 1B. Karena 1 nggak ditulis. Sama dengan negatif 3, negatif 1. Jadi negatif 4. Sedangkan di kemungkinan negatifnya, kalau sudah jadi seperti ini, kita kelompokkan. B negatif 2B kita pindah ruas ke sebelah kiri jadi positif 2B, satunya kita pindah ke belakang jadi negatif 1. Sekarang yang ini, karena ini sama-sama negatif, boleh langsung kita coret B sama dengan 4, sedangkan yang ini kita operasikan. 1B atau B saja ditambah 2B sama dengan 3B, 3 dikurang 1, 2. Maka nilai B adalah 2 per 3. 3 nya dari sini pindah ke bawah. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 4. Bagaimana jika ada mutlak ditambah 7 sama dengan 3? Ada nilai mutlak ditambah 7 sama dengan 3. Nah, kalau seperti ini kita belum boleh membuat kemungkinan positif dan negatifnya. Tapi kita harus menyisakan nilai mutlak saja di sebelah kiri. Jadi 7-nya mau kita pindah ke belakang. Jadi bentuknya seperti ini. 2x min 4, 7-nya kita pindah ke belakang jadi negatif 7. Maka mutlak 2x min 4 sama dengan negatif 4. Dari 3 dikurang 7. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal nilai mutlak saja di sebelah kirinya. Baru boleh kita buat kemungkinan positif dan negatifnya. Kemungkinan positifnya sama dengan 4, sedangkan kemungkinan negatifnya sama dengan negatif 4. Selebihnya sama. Caranya ini kita kebelakangin jadi positif 4, ini juga sama. Sekarang kita balik lagi ke sini. Jadi X sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. 8 bagi 2 sama dengan 4. 8 ini dari 4 tambah 4. Sedangkan 2 yang bawah ini pindahan dari 2x ini. Sedangkan untuk kemungkinan negatifnya 2x sama dengan 0. Kemudian 0 per 2 sama dengan 0.
Jadi seperti itu. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ada 3 dikali dengan mutlak A min 4 ditambah 5 sama dengan 14. Tadi kita sudah mengetahui bahwa boleh dibuat kemungkinan positif dan negatifnya jika di sebelah kiri ini tinggal nilai mutlak saja, sedangkan ini tidak. Maka kita harus membuat ini menjadi nilai mutlak saja di sebelah kiri. 3 sama 5 mau kita pindah ke belakang. Bentuknya nanti seperti ini. A min 4 mutlak sama dengan 14 min 5. 5 ini pindahan dari plus 5. Dan 3 ini pindahan dari 3 yang depan. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dioperasikan saja. Jadi A min 4 sama dengan 3. 14 dikurang 5, 9. 9 dibagi 3, 3. Nah, kalau sudah seperti ini, maka baru boleh dibuat kemungkinan positif dan negatifnya. Kemungkinan positifnya seperti ini. Kemungkinan negatifnya belakangnya negatif 3, selebihnya sama. Selanjutnya, A sama dengan 3 plus 4, pindahan dari negatif 4. Ini pun juga sama. Kalau sudah jadi seperti ini tinggal dioperasikan saja. A sama dengan 7 dari 3 ditambah 4, dan A sama dengan 1 dari negatif 3 ditambah 4. Jadi jawabannya ini dan ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Karena di sebelah kiri ini tidak ada unsur lain selain nilai mutlak, maka boleh langsung dibuat kemungkinan positif dan kemungkinan negatif. Jadi kemungkinan positifnya seperti ini, kemungkinan negatifnya seperti ini. Hanya beda di positif dan negatifnya saja. Kalau seperti ini boleh kalian kerjakan langsung, boleh kalian kelompokkan dulu biar mudah. Saya mau kelompokkan X ditambah 2X min 3 min 8 dari unsur-unsur yang ada di sini. Ini juga sama, saya kelompokkan dulu biar kalian mudah. Nah, kalau sudah seperti ini, jadinya nanti seperti ini. 1X ditambah 2X sama dengan 3X. Negatif 3, negatif 8, negatif 11, 5-nya langsung turun. Sedangkan yang kemungkinan negatif, 3X dari sini, negatif 11 dari sini, negatif 5 langsung turun. Nah, kalau sudah seperti ini, negatif 11 ini kita pindah ke belakang agar tinggal 3X saja di depan. Jadi 3X sama dengan 5 plus 11, pindahan dari sini. Negatif dipindah ke belakang jadi positif. Begitupun juga dengan ini. Kalau sudah seperti ini tinggal kita operasikan. Jadi X sama dengan 16 itu dari 11 ditambah 5. 3 ini yang bawah dari sini. Karena dia 16 dibagi 3 hasilnya nanti koma, jadi sampai sini saja. Kemudian yang ini sama seperti yang ini. Tinggal kita operasikan X negatif 5 ditambah 11 sama dengan 6. Dan 3-nya turun ke bawah. 6 dibagi 3, 2. Jadi seperti itu. Saya lanjutkan ke soal yang terakhir. Bagaimana jika ada mutlak, tapi mutlaknya tidak seperti soal yang ini? Kalau ini kan di sebelah kiri sama dengan dua-duanya. Sedangkan yang ini ada di sebelah kanan satu mutlaknya. Yang ini. Maka, kalau soalnya seperti ini, mutlak negatif mutlak 2X min 8 ini kita pindah dulu ke depan, jadi kiri. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Karena dia negatif dipindahkan ke sebelah kiri jadi positif. Ketika sudah jadi seperti ini, bentuk ini sama persis dengan yang soal sebelumnya. Nah, karena soal ini sudah saya bahas, kalian lihat lagi saja. Saya sudahi video persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Terima kasih, semoga mudah difahami. Jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.